Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman muslim dimanapun Anda berada, kita pasti sudah sama-sama mengetahui di bulan Zulhijjah ini, atau juga dikenal dengan bulan haji, selain kita akan merayakan hari raya Idul Adha, juga di situ ada ibadah namanya penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing bagaimana tata caranya dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, mungkin kita akan memulai dulu dari pertama, yaitu teman-teman semuanya harus kita ketahui hewan apa saja yang disyariatkan untuk kurban. Pertama adalah unta, yang kedua sapi atau kerbau. Jadi sapi atau kerbau, boleh sapi boleh kerbau. Terus kemudian kambing atau domba. Dari beberapa hewan tersebut juga syaratnya umurnya sudah harus terpenuhi yang bisa dijadikan hewan kurban. Jika unta itu sudah yang harus 5 tahun, kemudian memasuki ke 6 tahun. Artinya misalnya hari ini unta tersebut sudah 5 tahun, maka besok sudah bisa untuk sebagai hewan kurban. Yang kedua sapi atau kerbau, itu sama, yaitu setelah berusia 2 tahun dan memasuki 3 tahun. Artinya jika misalnya hari ini sapi atau kerbau itu sudah 2 tahun, besok sudah bisa menjadi syaratnya sudah cukup untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga adalah domba. Domba sama kambing berbeda. Jika domba minimal adalah 6 bulan. Jadi setelah memasuki usia 7 bulan, domba sudah bisa untuk sebagai hewan kurban. Jika kambing adalah setelah 1 tahun. Artinya jika hari ini usianya 1 tahun, maka di hari besok sudah bisa untuk sebagai hewan kurban. Jadi itu teman-teman semuanya, selain hewan tadi sudah diketahui, umurnya pun harus diketahui. Nah, kemudian syaratnya bagaimana? Selain umur tadi, syaratnya hewan kurban sapi, kambing, unta, domba, kerbau itu adalah harus sehat dan tidak cacat. Sehat, kemudian tidak kurus sekali itu, kemudian matanya tidak buta. Nah, matanya tidak buta satu ataupun dua-duanya, satu aja tidak boleh, apalagi dua-duanya tidak boleh buta. Kemudian tidak cacat. Bisa juga teman-teman menanyakan surat kesehatannya kepada penjual mengenai hewan tersebut. Ya, selain itu, jika perlu juga kita harus mengetahui bahwa binatang ternak tadi dipelihara adalah di tempat yang baik. Misalnya bukan di tempat sampah, karena dikhawatirkan jika diternak di sekitar sampah, dagingnya ada yang kurang sehat. Itu teman-teman semuanya. Dan salah satu ciri lagi seekor binatang yang tadi untuk kurban itu tidak cacat, misalnya hewan itu kambing, unta, sapi, kerbau atau domba, ketika satu gerombolan dia sedang berjalan berbarengan,
Kemudian ada salah satu yang ketinggalan. Nah, ketinggalan itulah ciri-ciri bahwa binatang itu cacat. Artinya ketika cacat, sakit, matanya buta, kurus sekali, itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya apalagi? Selanjutnya selain syaratnya hewan tadi, juga kapan waktunya dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, teman-teman semuanya, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Pertama adalah di tanggal 10. Tanggal 10 itu berarti pas hari raya Idul Adha. Syaratnya harus disembelih setelah sholat Id. Apabila hewan kurban disembelih sebelum sholat Id, maka kurbannya menjadi tidak sah. Artinya hewan yang tadi yang disembelih sebelum sholat Id bukan menjadi hewan ibadah kurban, tetapi hanya sedekah biasa. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, kalau memang ingin melaksanakan kurban, kalau terjadi seperti tadi ya harus beli lagi dan disembelih setelah sholat Id. Kemudian di tanggal 11, di 3 hari tasyrik, di tanggal 11, 12, dan 13, itu juga waktunya untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian ketika tanggal 13 ini artinya paling akhir sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib tanggal 14. Misalnya maghrib pukul 6, katakanlah seperti itu, maka pukul 5 sore masih bisa. Yang penting jangan sampai maghrib. Apabila sampai maghrib baru disembelih, maka itu juga tidak bisa menjadi ibadah kurban, sama seperti yang tadi sebelum sholat Id, maka menjadi sedekah biasa. Hanya paling akhir adalah sebelum maghrib, itu waktunya. Teman-teman semuanya, yang terakhir adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Meskipun biasanya hewan kurban kita sudah diserahkan kepada panitia, dan panitia yang akan menyembelih hewan kurban tersebut, tapi jika kita memang ingin menyembelih sendiri juga diperbolehkan. Ya, tata caranya pertama tentunya ketika kita sedang mengasah golok atau pisau dan sejenisnya yang untuk menyembelih hewan kurban tersebut, agar dipisahkan dulu dari hewan kurban tersebut. Hewan kurban tersebut diharapkan tidak mengetahuinya, karena itu akan menyakiti hewan tersebut. Ya, selanjutnya tata caranya hewan kurban tersebut dimiringkan menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya yang akan menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat 3 kali sampai 7 kali, kemudian membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca niat menyembelih hewan kurban. Selanjutnya dalam memotong atau mengarahkan senjatanya diusahakan hanya satu arah aja atau sekali saja, agar tidak menyakiti hewan kurban tersebut. Ya, itu teman-teman semuanya kira-kira secara singkat tata caranya. Dan selanjutnya hewan daging kurban tersebut bisa dibagikan kepada yang memang sudah ditentukan, dan sebagian adalah untuk dimakan pengkurban. Ya,
Dalam hal ini pembagian daging kurban sebenarnya ya diutamakan memang untuk muslim, tapi apabila disalahkan diberikan kepada non muslim pun tidak mengapa, itu diperbolehkan ya. Itu teman-teman semuanya secara singkat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang pas. Kritik dan saran silahkan masukkan ke dalam kolom komen di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.